Di kepala pria botak ini tiba-tiba tumbuh rambut ajaib. Jadi pria botak ini nih insecure sama penampilannya. Dia pengen punya rambut kayak orang-orang. Udah dicek ke dokter, tapi katanya kebotakannya ini permanen. Rambutnya nggak bisa tumbuh. Suatu hari dia mimpi ketemu sama seorang pemilik salon. Katanya salonnya bisa numbuhin rambut pria ini. Dan anehnya pas dia bangun tidur terus ngaca, secara ajaib di kepalanya benar-benar tumbuh rambut. Dia benar-benar seneng, dia jadi lebih pede, pekerjaannya jadi lebih lancar. Bahkan dia berani nih nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Selama ini dia nggak pede karena kepalanya botak. Mereka pacaran, ngerencanain nikah. Pokoknya hidup cowok ini jadi bahagia banget. Sampai dia mulai sadar nih kalau rambut di kepalanya ini kok tumbuhnya cepet banget. Dan ternyata pas dia potong di salon, dia ngerasain sakit yang luar biasa. Cewek ini nemuin lonceng dan tiap dia bunyiin loncengnya nih, bakal ada duit segepok yang jatuh. Jadi cewek ini tuh punya tagihan banyak banget. Semuanya harus dibayar tapi dia nggak punya uang. Dan begitu tahu loncengnya ini ajaib bisa ngasilin uang, ya dia bunyi-bunyiin aja terus. Padahal cewek ini nggak tahu nih apa akibatnya kalau dia bunyiin lonceng itu terus. Pokoknya dia bunyiin aja terus sampai banyak banget nih duitnya. Pas dihitung-hitung, uang itu sebenarnya udah cukup buat ngelunasin semua tagihannya. Tapi cewek ini kepikiran kalau ada lonceng ini ya dia bisa jadi lebih kaya lagi. Makanya dia coba bunyiin lagi. Tapi anehnya duitnya nggak keluar-keluar. Dan kalian lihat nih akibatnya. Karena cewek ini serakah dan main bunyi-bunyiin aja itu lonceng. Lihat nih ya jadinya, cewek ini ngilang. Jadi ya semua uang itu dibayar sama nyawanya. 20 pelajar di Bogor kepalanya putus dan tewas mengenaskan. Inilah kisah nyata mengerikan Terowongan Paledang. Buat warga Bogor dan sekitarnya, cerita mengenai Terowongan Paledang ini mungkin sudah menjadi rahasia umum dan sering dibicarakan. Bahkan, tragedi Terowongan Paledang ini menjadi salah satu sejarah kelam dalam perkeretaapian di Indonesia. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi sebetulnya, tidak ada yang spesial dari Terowongan Paledang ini. Hanya terowongan sempit yang dibangun pada masa kolonial oleh rakyat kita melalui kerja paksa. Namun, di dalam terowongan ini terjadi tragedi yang sangat mengerikan hingga menelan 20 korban jiwa yang kepala dan badannya putus. Jadi, di tahun 2000, tepatnya pada tanggal 12 Januari, stasiun Bogor hari itu sangat ramai. Dan kala itu, di tahun tersebut, orang naik ke atap kereta itu sudah hal yang biasa. That's not a big deal, that's okay, gitu. Nggak apa-apa, dibiarin oleh satpam. Namun, di hari itu, terdapat 20 pelajar yang naik ke atap kereta dan sudah diperingati oleh satpam, kereta ini akan melintasi sebuah terowongan sempit. Bahkan ketika kalian merunduk pun rambut kalian akan kena. Rombongan ini menuju Sukabumi dari stasiun Bogor. Nah, 20 pelajar ini tetap memaksa naik ke atap kereta hingga kejadian yang ditakutkan pun terjadi. Kereta ini lalu melintasi terowongannya dan betul aja mereka terjebak dalam terowongan ini hingga walaupun terunduk, kepala mereka tetap terbentur dan tertinggal di terowongan ini. Bahkan badan mereka putus, tangan mereka putus, dan lain sebagainya. Jadi fisiknya sudah amburadul lah, acak-acakan. Atas kejadian ini, warga-warga sekitar mendengar dentuman yang sangat keras dan langsung menghampiri korban-korban ini. Dan terlihat di sana, kepalanya sudah kemana. Bahkan salah satu warga ini melihat 2 bola mata menggelinding di bawah terowongan pasca kejadian ini. Ada satu hal lagi yang sangat mengerikan. Jadi pada saat warga ke situ, ada satu korban yang kepalanya tidak putus, namun bagian yang putus ialah badan ke bawah. Nah, di saat detik-detik mengenaskan itu, si korban bertanya kepada bapak ibu yang ada di situ, "Pak, Bu, badan saya mana?" Seketika dia mengeluarkan batuk darah dan meninggal dunia. Setelah kejadian ini, terdapat cerita-cerita mistis di lokasi kejadian. Jadi kabarnya di Terowongan Paledang ini sering terdengar tangisan dan obrolan-obrolan yang sangat ramai, padahal terowongan ini kosong dan tak berpenghuni. Pas cowok ini lagi beberes, dia nemuin box yang isinya barang-barang masa kecilnya nih. Ada mainan, ada buku gambar, dan ada gambar monster ungu ini nih. Gambarnya gede, dan karena menurut cowok ini keren, jadi dia tempel aja di tembok kamarnya. Udah ditempel pakai selotip, tapi nggak tahu kenapa gambarnya jatuh terus. Bahkan lihat nih, pas cowok ini nggak sengaja jatuhin barang ke bawah kasur, ini kelakuan gambarnya sungguh membagongkan. Copot-copot terus. Abis itu, cowoknya baru sadar nih, dia nemuin gambaran tangan yang belum ketempel. Dan pas banget, itu gambaran kepalanya lagi-lagi jatuh. Ya udah nih, mau ditempel sama cowok ini. Tapi tiba-tiba gambarnya hidup. Wanita ini tiba-tiba berubah menjadi pocong. Inilah kisah nyata Pocong Ririn. Jadi cerita Pocong Ririn ini sudah sangat terkenal di zamannya, di tahun 2008. Khususnya untuk warga kota Bogor, Pocong Ririn ini sudah menjadi cerita yang sangat lumrah dan biasa dibicarakan orang-orang. Kita mulai aja.
Jadi cerita ini pertama kali diungkapkan oleh akun bernama Arya Anggara di Twitter. Jadi berdasarkan pengalaman Mas Arya ini, Mas Arya menyaksikan langsung bagaimana seorang perempuan yang masih hidup, betul-betul orang pada umumnya tiba-tiba berubah seketika menjadi pocong. Kita mulai dari awal. Jadi tahun 2008, Arya Anggara ini siswa SMA biasa, dan waktu itu sekolahnya akan mengadakan study tour ke kota Yogyakarta. Akhirnya, karena Arya Anggara ini tidak memiliki biaya dan ongkos untuk ikut study tour, Arya tidak ikut dan lebih memilih untuk tetap bekerja sebagai kuli di pasar kuli panggul. Nah, tiba-tiba ketika Arya Anggara ini menjadi kuli panggul di pasar, Arya ini bertemu kakak kelasnya. Nah, kakak kelasnya ini perempuan dan ngomong ke Arya, "Arya, kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa hubungin kakak aja, ini nomor HP-nya dan lain sebagainya." Nah, akhirnya Arya ini datang ke rumah kakak kelasnya yang perempuan ini, dan ketika di rumahnya, Arya ini dikenalkan dengan abang kakak kelasnya, laki-laki. Abangnya kakak kelasnya ini ngomong ke Arya, "Kamu butuh pekerjaan nggak? Ada pekerjaan nih, kamu bakal dibayar 500.000, tapi kamu akan jadi tour guide untuk orang-orang mendaki gunung. Jadi pendamping lah buat para pendaki gunung." Si Arya mengiyakan karena uang 500.000 cukup besar lah untuk ukuran anak SMA. Nah, pekerjaannya ini dia akan memandu para pendaki ke Gunung Salak, Bogor. Akhirnya mereka berkumpul lah ya di Lido. Jadi waktu itu ada 7 pendaki dari Jakarta, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Termasuk, jadi ada 9 orang sebetulnya. Jadi 7 orang pendaki dan 2 orang abang kakak kelasnya dan Arya. Berangkatlah mereka akhirnya ke Gunung Salak. Di malam pertama pendakian, keadaan baik-baik saja. Malam pertama dilalui dengan bermain game. Jadi gamenya ini memutar botol, dan yang kena akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada temannya, dan temannya harus menjawab dengan jujur. Akhirnya pertanyaan pertama, kedua masih sangat seru-seruan aja gitu. Tiba-tiba malam semakin larut dan pertanyaan terakhir dimulai. Botolnya ini muter ke perempuan bernama Laras. Nah, si Laras ini akhirnya nanya ke temannya yang bernama Ririn. "Ririn, jawab jujur, apa yang paling kamu takutkan di dunia ini?" Ternyata si Ririn jawabnya serius banget. Dia bilang, "Yang paling aku takutkan di dunia ini adalah ketika aku mati, aku menjadi hantu dan gentayangan, menggentayangi kalian semua." Tiba-tiba setelah kejadian itu, angin mulai kenceng ya, malam semakin larut, udah masuk tenda, dan ternyata besoknya. Ada yang tahu atau ada yang pernah nonton film Ambulan Berhantu? Ternyata ambulan itu udah jadi urban legend di Bandung. Jadi ceritanya, zaman dulu ada keluarga Belanda yang berwisata di Bandung. Tapi sayangnya di perjalanan, keluarga itu mengalami kecelakaan yang sangat parah, hingga akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Orang-orang di sekitar kejadian berusaha menolong korban dengan menelpon rumah sakit. Konon rumah sakit yang mereka telepon adalah rumah sakit Boromius. Ambulan memang datang dan mengangkut para korban, tapi sayang sekali seluruh korban meninggal dunia. Setelah disemayamkan di rumah sakit, jenazah dibawa ke rumah duka dengan ambulan yang sama. Bahkan saat pemakaman pun pakai ambulan yang sama. Setelah proses pemakaman selesai, keanehan pun mulai terjadi. Tiap nangis, cewek ini bukan ngeluarin air mata, tapi ngeluarin mie. Sampai suatu hari dia nggak bisa nangis, padahal dia butuh buat jualan mie-nya. Akhirnya dia kepikiran nih, dia ngelepas anjing kesayangannya ini di hutan, supaya dia bisa ngerasa sedih. Dan bener, dia jadi sedih dan bisa nangis lagi. Jadi banyak deh tuh stok mie-nya. Mie yang dia jual ini makin laku. Semua orang benar-benar ketagihan sampai pada ngantri. Tiba-tiba cewek ini dapat tawaran kerjasama nih dari seorang pengusaha. Dia diajakin buat buka restoran mie. Dan bener nih, restorannya dibuka dan langsung rame banget karena mie-nya enak. Tapi kalian harus lihat nih di dapurnya. Cewek ini kan harus nangis buat ngasilin mie. Dia udah naruh foto anjingnya nih di depannya, tapi dia udah gak terlalu sedih. Dan kalian lihat ada foto ibunya cewek ini, baru dia bisa sedih dan nangis. Jadi setelah nyingkirin anjingnya, kali ini dia ngorbanin ibunya supaya bisa produksi mie yang banyak buat restorannya. Biar kulukiskan tentang sebuah hantu yang cukup terkenal di Indonesia dan di beberapa negara. Kuyang Kresyu Palasik, begitulah mereka menyebutnya. Dalam mitosnya, Kuyang berwujud sebagai seorang wanita. Pada siang hari, dia biasa membaur dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika malam menjelang, ia akan melepaskan kepalanya dari bagian tubuhnya yang lain. Lalu kemudian, ia akan berterbangan dengan kepala dan organ dalam tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Konon, Kuyang adalah makhluk yang suka menghisap darah.
entah dari bekas wanita yang baru melahirkan atau dari bayi yang baru dilahirkan. Untuk menghindari gangguan kuyang, biasa diletakkan cermin, sisir, pisau, dan rumput jariangau di rumah-rumah warga. Adapun cara untuk membunuh kuyang, yakni dengan menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya dan memasukkan benda tajam tepat di sambungan lehernya. Dengan begitu, kuyang akan mati secara perlahan. Bagaimana menurut kalian? Jangan pernah gabung di Zoom meeting terlarang ini karena taruhannya nyawa kalian. Jadi ada room terkutuk yang sengaja dibuat untuk orang-orang bernyali besar yang akan join untuk bermain game dengan hantu. Sudah berkali-kali dibilangin jangan join, tapi mereka tetap mengadakan meet ini. Yang lebih anehnya, di dalam meet tersebut ada makhluk kuning yang tiba-tiba memilih orang secara acak dan mengancam akan mendatangi rumah orang yang terpilih seperti ini. Makhluk kuning itu bahkan berhasil melacak rumahnya dengan menggunakan GPS. Dan tiba-tiba makhluk itu menghilang. Tanpa berpikir hal yang aneh, mereka pun melanjutkan perkenalan mereka. Tapi tiba-tiba di tengah saling berbincang, servernya hilang. Dan satu persatu player tuh mulai kehilangan kewarasan. Bahkan pria ini sampai semua player tiba-tiba berubah menjadi kuning. Dan pas mereka berdua mau keluar, kalian udah pernah lihat belum nih ular kepala 2 terus kodok bermata 3? Nah, jadi ada sebuah rumah yang aneh banget nih guys. Di halamannya ada banyak patung ular. Yang punya rumahnya suka banget sama ular. Bahkan ular peliharaannya dibiarin lepas kayak gini. Di situ ada banyak hewan-hewan yang aneh. Terus ada nih satu kandang besar. Pintunya perlahan-lahan kebuka. Ternyata di situ ada ular hitam yang ganas. Suatu ketika ada peneliti yang datang juga nih ke rumah itu. Tapi besokannya si pemilik rumah malah ditemukan tewas secara misterius. Menurut kalian pria itu meninggal karena siapa guys? Si peneliti atau karena ular hitamnya? Ini cerita lengkapnya bisa kalian tonton di YouTube aku ya. Videonya yang ini nih. Langsung nonton yuk, tinggal klik yang ini aja kok dari bio TikTok aku. Guys, kalian bisa lihat hal yang aneh dari foto ini gak sih? Jadi di belakang anak kecil yang berfoto ada sesuatu yang ditutupin sama kain. Kelihatannya serem ya, tapi sebenarnya yang ditutupin itu ibu mereka. Jadi dulu di tahun 1800-an, kalau mau ngambil foto tuh gak bisa langsung jepret terus jadi. Tapi kameranya tuh butuh waktu yang lumayan lama. Dan masalahnya anak kecil kan susah banget disuruh diem lama di depan kamera. Nah makanya nih, dulu kalau mau foto anaknya aja, ibunya harus bantu megangin atau mangku anaknya biar gak gerak-gerak pas difoto. Dan ibunya ditutupin kain kayak gini biar gak kelihatan. Atau ibunya juga bisa sembunyi di balik kursi kayak gini. Padahal bukan foto hantu sih, tapi gak tahu kenapa kelihatan serem ya. Gue emang lumayan sering sleep paralysis atau namanya ketindih, tapi ini menurut gue yang paling serem. Disclaimer, gue mesti setengah-setengah percaya ini sains atau gaib ya. Jadi gue sempat tinggal di gedung yang lumayan tua di Singapura. Nah gue tidur sama temen gue tidur di sebelah sisi kiri gue. Lalu gue ingat gue lock HP itu sekitar jam 2.30, habis itu gue tidur. Pas gue tidur, terus ya biasalah ketindih kayak gak bisa gerak, gak bisa nafas. Gue berusaha melek, akhirnya gue melek tuh. Tapi teman gue dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Terus dia ketawa kencang banget kayak gitu, kayak kencang banget. Terus gue kayak kenapa? Terus dia malah jatuh dari ranjang. Pas gue mau narik dia untuk balik ke ranjang, dia malah ngeliatin gue kayak gini. Terus gue kaget, and then tiba-tiba gue di kamar sebelah. Jadi di kamar sebelah ada ranjang susun. Nah tiba-tiba gue ngeliat ada satu cewek sama satu cowok yang gue gak even kenal itu siapa, turun dari bagian atas. Terus yang cewek ngomong kayak gini ke cowoknya, "Tommy, sama Soji." Gue langsung bangun kaget dan gue nyadar gue di kamar semula. Dan gue ngeliat HP itu jam 3 pas. Ceritain pengalaman terhoror yang pernah Bapak alamin. Waktu saya dapat orderan, setelah saya ngikutin map, saya tinggal memperhatiin kanan kiri, tiba-tiba udah di tengah-tengah kuburan. Setelah tengah-tengah kuburan itu, saya nanya, "Mbak, ini alamat udah bener, Mbak?" Tapi aneh jawabannya begini, hehehe doang. Setelah saya diem itu, saya telepon, tapi nggak nyambung. Karena udah saya hampir stres itu, hampir keringet dingin. Terus tiba-tiba itu konsumen chatting, dia bilang, "Pak, itu makanan buat Bapak aja." "Maaf Pak, saya selama ini udah nggak ada," dia bilang gitu. Makanya saya kaget, bisa mesen orderan, saya juga bingung. Ini beneran Mbak. Setelah itu udah diam selama hampir setengah jam. Sakit takutnya saya kabur aja. Kalau kalian lihat sekilas sih mungkin kalian bingung ya, kenapa orang sebanyak ini ngumpul di dekat hutan. Tapi sebenarnya ini bukan orang guys, semuanya ini orang-orangan dari jerami gitu. Jadi ini tuh adanya di Finlandia. Kira-kira jumlahnya ada 1000. Ada yang pakai baju anak-anak, ada yang pakai jas, bahkan ada yang pakai gaun pengantin. Dan semua orang-orangan jerami ini menghadap ke satu arah yang sama. Gak ada yang tahu nih tujuannya mereka ada di sini tuh buat apa. Ada yang bilang ini tuh karya seni, tapi ada juga yang bilang ini
ini tuh bagian dari ritual. Dan katanya orang yang lewat sini tuh selalu ngerasa merinding tiap ngeliat orang-orangan jerami ini. Aneh ya, yang jelas ini sih pasti serem banget deh kalau malam-malam.